Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, guntur yang mengelilingi tubuhnya mencuat, dan terus membuat suara bergemuruh. Saat rambut hitamnya yang panjang berkibar-kibar dalam kekacauan, tapi matanya masih bisa terlihat. Kilau menakutkan yang dipancarkan oleh matanya, itu adalah kombinasi dari 3 gunturnya. Namun apa yang dipancarkan dari matanya, itu adalah rasa dingin dan tidak berperasaan. Chu Feng meraih lengan Qin Yu yang sudah putus, dan perlahan-lahan mengangkatnya. Lalu dia melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Qin Yu tercengang. Chu Feng membuka mulutnya, lalu mengungkapkan giginya yang ganas, dan kemudian menggigitnya. Dia menggigit sebagian besar lengan Qin Yu hingga sobek, dan mulai mengunyahnya. Darah mulai mengalir keluar dari mulut Chu Feng dalam jumlah besar, tetapi itu bukan darah milik Chu Feng. Melainkan itu adalah darah dari lengan Qin Yu. Bukan saja Chu Feng menggerogoti darah dan daging Qin Yu, dia bahkan tersenyum dengan ekspresi yang menyeramkan. Dia tampak seperti monster yang haus darah, yang sedang menikmati kelezatan yang langka. Kamu adalah iblis, seru Qin Yu sambil merasakan semua rambutnya berdiri. Perasaan teror yang tak terlukiskan, itu telah meresap hingga ke tulangnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dia takut pada orang hingga seperti itu. Tanpa berpikir lagi, dia segera berbalik, dan mencoba melarikan diri. Bang! Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng melebarkan mulutnya, dan kumpulan merah darah langsung meledak. Itu adalah daging Qin Yu yang baru saja dia gerogoti. Dan yang paling pentingnya adalah, semburan daging itu setelah keluar dari mulut Chu Feng, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti panah yang tidak bisa dihancurkan, semburan daging itu merobek udara hingga meninggalkan garis merah cerah, dan dengan suara cerot, bola daging itu disatukan ke dalam dada Qin Yu. Menjerit. Kekuatan kuat seperti itu membuat Qin Yu jatuh ke tanah dan berteriak. Ketika dia melihat dadanya, dan menemukan rongga besar di sana, dia hampir menangis karena ketakutan. Jika dia tahu bahwa rongga itu ditusuk oleh sepotong daging dari tangannya sendiri, siapa yang tahu apa yang akan dia rasakan? Bang! Tepat pada saat itu, tangan Chu Feng yang digunakan untuk meraih lengan Qin Yu yang terkepal erat, dan setelah ledakan teredam, lengan Qin Yu pecah berkeping-keping. Setelah itu Chu Feng berjalan menuju Qin Yu dengan langkah cepat, dan dengan suara robekan, dia dengan paksa merobek lengan Qin Yu yang lain. Menjerit, Qin Yu melolong kesakitan karena lengannya disobek lagi. Karena yang sebelumnya dilakukan ketika dia tidak menyadarinya, tapi kali ini, dia secara pribadi menyaksikan lengannya telah terkoyak. Dia benar-benar melihat rasa sakit di matanya, dan merasakan rasa sakit di hatinya. Namun sayangnya, kejutan masih berlanjut sesudahnya. Chu Feng memutar lengan Qin Yu dengan tangannya di ujung lengan Qin Yu, lalu melambaikannya dan membantingnya ke arah wajah Qin Yu. Bang bang bang! Suara tajam seperti itu terus bergema, karena Chu Feng menggunakan telapak tangan Qin Yu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Selain itu, Chu Feng menjadi sangat galak. Hanya setelah beberapa tamparan, wajah Qin Yu telah menjadi hamparan darah. Setelah beberapa tamparan lagi, bahkan kulit dan darah di wajahnya dihilangkan, dan yang tersisa hanyalah tulang putih yang menakutkan. Kamu kurang ajar, lanjutkan terus kalau berani. Aku tidak takut padamu. Qin Yu yang tampak sama sekali tidak seperti sebelumnya, dia hanya bisa melolong histeris. Jerot, tetapi pada saat itu, Chu Feng menginjaknya. Tubuh Qin Yu langsung bergetar sekali, lalu benar-benar membeku. Itu karena injakan kaki Chu Feng bersemayam pada titiknya, itu adalah hal yang ia gunakan untuk menajiskan banyak wanita, dan sekarang telah dihancurkan oleh Chu Feng. Menjerit, merasakan titiknya dihancurkan oleh Chu Feng, Qin Yu sekali lagi melolong. Itu bukan hanya lolongan rasa sakit, tapi itu adalah lolongan kemarahan yang berasal dari hatinya. Dia sekarang benar-benar marah. Meskipun dia tahu dia menghadapi iblis yang sangat menakutkan,
setelah hal yang dibanggakannya telah dihancurkan, amarahnya juga melompat keluar. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan kamu, atau aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hati aku. Kata-kata Qin Yu ini berasal jauh dari dalam hatinya. Dia benar-benar membenci setiap bagian dari Chu Feng, dan dia benar-benar ingin membunuh seluruh keluarga Chu Feng, dan juga membasmi seluruh klannya. Tapi sayangnya, Chu Feng sedikit pun tidak takut akan ancaman Qin Yu. Alih-alih dia memberi isyarat mencibir, dan Chu Feng hanya menampilkan sebuah penghinaan. Gluk-gluk. Setelah melihat senyum dingin di mulut Chu Feng, kesombongan Qin Yu sebelumnya tidak bertahan lama, karena baru saat itulah dia menyadari betapa bodohnya dia. Bagi Chu Feng, bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong? Dia harusnya khawatir untuk hidupnya sendiri, dan juga kehidupan dari keluarganya. Karena di depan matanya ini, Chu Feng tampak seperti iblis sejati. Menjerit. Segera, tangisan menyedihkan Qin Yu terdengar lagi. Di dalam hatinya terkandung keinginannya untuk mati, tetapi penyiksaan itu baru saja dimulai. Tidak peduli seberapa banyak tangisan Qin Yu yang menyedihkan itu terdengar, dan tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkannya, karena formasi spiritual yang dia sendiri buat telah menghalangi segalanya. Namun demikian, di langit di luar istana, Taiko berdiri di dalam awan. Matanya menatap dengan sangat tajam, bahkan penglihatannya jauh lebih baik daripada penglihatan elang. Dia tidak hanya bisa melihat semua yang terjadi di bawah, dia bahkan bisa melihat melalui formasi spiritual tentang apa yang dilakukan Chu Feng, dan apa yang dilakukan Qin Yu. Pada saat itu, bahkan pakar kultivasi misterius sepertinya hingga mengerutkan alisnya. Sebenarnya, itu ada sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Kekuatan macam apa yang ada di tubuh bocah ini? Kekuatannya begitu dalam hingga tak terukur, dan juga begitu tak terduga. Kekuatannya bahkan mempengaruhi sifat aslinya. Apakah benar-benar ada iblis di dalam tubuhnya? Mendesah. Tidak apa-apa jika dia berjalan dengan benar di masa depan, tetapi jika dia berjalan di jalan yang jahat, aku khawatir semua orang yang hidup di dunia ini tidak akan luput dari malapetaka, gumam Taiko. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang pengamatan Taiko, karena kemarahan di hatinya sudah membanjiri alasannya. Meskipun Qin Yu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi, tapi Chu Feng masih tidak mau berhenti. Chu Feng, teriak Su Mei. Hanya sampai suara dengan kesedihan itu keluar, mata Chu Feng segera menyala, dan kembali ke keadaan semula. Mei kecil, seru Chu Feng. Itu adalah suara Su Mei yang memungkinkan Chu Feng memulihkan rasionalitasnya. Pada saat itu, kilat di tubuh Chu Feng tidak lagi terlihat, dan auranya yang menakutkan menghilang secara bersamaan juga. Tetapi ingatan dari sebelumnya, itu masihlah ada. Apa yang terjadi tadi? Aku tampaknya mendapatkan kekuatan Guntue itu, tetapi pikiran aku juga terpengaruh, pikir Chu Feng. Chu Feng memandang Qin Yu yang pandangannya tak tertahankan, dan dia pun tenggelam dalam kontemplasi. Chu Feng. Tepat pada saat itu, suara Su Mei terdengar lagi. Tapi kali ini, tidak hanya dengan suara kesedihan. Ada juga suara desahan yang menggoda, dan suaranya juga disertai dengan daya pikat. Secara keseluruhan, suara itu terdengar sangat menarik. Saat memutar kepalanya, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu menghirup udara dalam-dalam. Matanya juga segera menjadi fokus. Karena Su Mei yang dihadirkan di hadapan dirinya, itu berada di puncak keadaannya yang sangat memikat. Pada saat itu, Su Mei dalam posisi setengah berbaring setengah duduk di atas tempat tidur. Wajahnya yang cantik, dan sosoknya yang sangat anggun. Dia benar-benar sangat cantik. Tapi yang lebih memikat bukanlah wajahnya yang cantik, ataupun sosoknya yang berapi-api. Itu melainkan suara yang dia buat saat ini. Chu Feng. Su Mei memanggil dengan suaranya yang lembut dan genit. Seketika, Chu Feng yang matanya terfokus padanya, kini jam mulai bergetar. Bahkan benda di bawahnya seketika saja bangkit. Tapi Chu Feng bukanlah orang yang bodoh.
Dia menangkap isyarat itu, dan jelas-jelas tahu bahwa Su Mei telah diracun. Selain itu, racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Su Mei secara bertahap kehilangan kendalinya. Dia saat ini sedang dipengaruhi oleh efek obat racun itu. Tapi orang lain harus mengakui, bahwa Su Mei benar-benar cantik dan menggoda. Dia adalah gadis yang biasanya murni dan imut, sekarang sudah menunjukkan sisi menggodanya. Itu benar-benar ada suasana yang berbeda tentang dirinya. Jika dibandingkan dengan Lan Xi saat itu, Su Mei 100 kali lebih baik darinya. Dia benar-benar cantik, kecantikan yang hanya membutuhkan satu lirikan agar detak jantung mereka berdetak cepat, dan wajah mereka memerah karena nafsu. Jika berbicara dengan jujur, jika Chu Feng tidak nafsu oleh adegan seperti itu, maka dia akan menjadi sampah secara mutlak. Chu Feng benar-benar memiliki dorongan untuk melepaskan nalurinya yang kejam, dan bercocok tanam keindahan ini. Namun untungnya, dia masih berhasil mempertahankan beberapa alasannya. Dia tiba-tiba mengingat janjinya kepada Su Rou. Sebelum menikahi Su Mei, dia tidak bisa melakukan hal semacam itu padanya. "Mei kecil, cepat, makanlah ini," ucap Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tidak hanya menahan keinginan dalam hatinya, ia juga mengeluarkan penawar dan membawanya ke hadapan Su Mei. Melihat penawar racun di tangan Chu Feng, Su Mei cukup kooperatif. Dia membuka bibir merah mudanya, dan memakannya. Melihat ini, Chu Feng merasakan sedikit sukacita. Dia berpikir meskipun situasi Little Mei saat ini lebih buruk daripada Lan Xi saat itu, tapi dia masih memiliki beberapa rasionalitasnya. Dengan begini, itu akan sedikit lebih mudah untuk membantu Su Mei menyingkirkan obat racun itu. Namun ketika mulut Su Mei tertutup, pikiran Chu Feng malah menjadi kosong. Dia gemetar sekali lagi di tempat itu, dan keinginan bercocok tanam yang telah dia tekan dengan susah payah, seketika saja kembali lagi. Itu dikarenakan Su Mei tidak menelan penawarnya di tangan Chu Feng, tapi sebaliknya, dia malah menggigit salah satu jari Chu Feng. Perasaan itu membuatnya gatal, dan itu juga membuat hatinya gatal. Bahkan itu membuat seluruh tubuhnya gatal, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Terutama ketika mata Su Mei menyipit menjadi dua bentuk bulan sabit yang indah, dan di samping itu, wajahnya yang terlihat sange, itu membuat Chu Feng semakin tidak mampu mempertahankan rasionalitasnya. Tetapi Chu Feng bagaimanapun adalah pria yang menepati janjinya. Karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria dengan pikiran yang kuat. Jadi, dia dengan tegas menahannya, dan berkata kepada Su Mei. "Mei kecil, kamu harus tetap tenang. Saat ini racun telah meresap ke tubuh kamu, jadi itulah sebabnya kamu bertindak seperti ini. Kamu tidak bisa membiarkan racun itu mengendalikan kamu. Kamu harus menghilangkannya dari tubuh kamu. Berperilakulah yang baik, dan jangan membuat perilaku yang aneh-aneh. Ambil penawar ini. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa menghilangkan racun di tubuh kamu," ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei benar-benar mengendurkan mulutnya. Dengan mata sabitnya, dia menatap Chu Feng dan berkata dengan genit. "Oke, tapi kamu harus memberinya dengan mulutmu. Karena kalau tidak, aku tidak akan melakukannya," balas Su Mei. Chu Feng agak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia merasa agak bingung, karena dia tidak tahu apakah Su Mei bisa mempertahankan kewarasannya atau tidak. "Ayo Chu Feng," ucap Su Mei sambil menjabat tangan Chu Feng saat dia berbicara, dengan suara menggoda dan malu-malu. "Baiklah," balas Chu Feng. Chu Feng hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, itu ketika dia melihat Su Mei yang sangat memikat. Dia melemparkan obat penawar ke mulutnya, lalu mengarah ke bibir merah muda Su Mei untuk menciumnya. Pada awalnya, Chu Feng benar-benar ingin memberi makan obat penawar itu kepada Su Mei. Tetapi dalam sekejap ketika bibirnya menghubungi Su Mei, sebelum dia bisa mendorong penawarnya ke mulut Su Mei, dia merasakan benda licin dan lembut memasuki mulutnya. "Sial, ini lidah lembut Su Mei," seru Chu Feng dalam hatinya. Chu Feng benar-benar ingin berteriak pada saat itu. Seperti yang diharapkan, dia telah ditipu.
Su Mei bahkan tidak berencana untuk mengambil penawarnya. Tapi Chu Feng tidaklah naif, karena dia benar-benar telah memprediksi hal itu. Ketika dia menyetujui permintaan Su Mei, dia telah membuat dua keputusan. Putusan pertama, jika Su Mei patuh mengambil penawarnya, ia secara alami akan menyembuhkan Su Mei dengan kekuatan penuh. Putusan kedua, jika Su Mei tidak berencana untuk mengambil penawarnya seperti saat ini, maka racun apa yang bisa disembuhkan Chu Feng? Apakah dia bisa menepati janjinya? Jika itu orang lain, maka dia akan bersikap bodoh amat. Tapi ini adalah wanitanya, yang merupakan tunangan yang sangat mencintainya, dan ia juga sangat cintainya. Karena dia begitu gigih dengan usahanya, sebagai seorang pria, jika dia terus menahan diri, maka itu tidak terlalu tepat. Jadi tanpa peduli tentang apa yang benar dan apa yang tidak, ia mengayunkan lehernya ke samping, dan menyingkirkan bibir kusut dan lidah lunak Su Mei. Su Mei langsung terkejut dengan tindakan Chu Feng. Dia bahkan berpikir kalau Chu Feng tidak menyukai apa yang dia lakukan, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit malu. Tetapi dengan segera, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Chu Feng segera meludah, dan mengeluarkan penawarnya ke tanah. Kemudian dia berbalik, dan ketika dia melihat lagi ke arah Su Mei, matanya bersinar seperti serigala yang lapar, dia pun menggigit bibir Su Mei yang lembut dan nikmat. Dan ketika dia menyibukkan lidahnya dengan lidah Su Mei, dia pun mulai mengisapnya dengan penuh nafsu. Pada saat yang sama, seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya, ia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menekan kecantikan kecil Su Mei di bawah dirinya. Ini, seru Taiko. Saat itu, Taiko masih berdiri di udara, dan matanya masih terkunci di kamar tempat Chu Feng dan Su Mei berada. Melihat pemandangan seperti itu, dia juga merasa agak malu. Dia tanpa sadar menutup matanya, dan kemudian memasuki perjuangan untuk melihatnya atau tidak melihatnya. Pada akhirnya, pria tua berkaki tunggal yang tak terduga itu membuat senyum jahat, yang tidak sesuai dengan status dan usianya. Ia pun membuka matanya, dan mengalihkan pandangannya ke arah kamar. "Bocah sialan ini," ucap Taiko. Namun pada saat itu, Taiko tidak bisa menahan kutukan karena dia menemukan hal yang mengejutkannya. Ketika matanya terpejam, Chu Feng telah meletakkan formasi penyembunyian, dan sepenuhnya menyembunyikan sosoknya dan Su Mei. Setelah itu, Taiko tidak bisa melihatnya lagi. Hanya setelah meletakkan formasi penyembunyian itulah, sifat binatang buas Chu Feng langsung meledak. Dia meraih rok panjang merah muda Su Mei, dan dengan suara robekan, dia merobeknya menjadi beberapa potongan. Setelah merobek rok panjangnya, tubuh Su Mei yang lembut dan seputih salju benar-benar muncul di depannya. Tubuh Chu Feng sudah memanas dengan nafsu yang memuncak. Pada saat itu juga, dia sudah tidak ragu-ragu lagi. Setelah merobek rok Su Mei, ia melepaskan pakaiannya sendiri. Dia segera menerkam Su Mei, lalu dia memeluk tubuh Su Mei dan saling melekat. Di dalam formasi spiritual, dua tubuh sosok manusia menyatu bersama. Mereka berguling-guling, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan mendesah dengan nikmat tanpa henti. Setelah berapa lama, jeritan yang sedikit menyakitkan datang dari mulut Su Mei. Tapi dengan perlahan-lahan jeritan itu mulai surut. Kemudian desahan yang cukup kuat segera terdengar. Suara desahan panjang dan pendek saling terjalin, dan terus bergema tanpa henti. Itu saat dia benar-benar menikmati perawatan yang diberikan oleh Chu Feng. Dengan begitu, dua tubuh secara sempurna bergabung bersama-sama, dan genjotannya menjadi semakin kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.